Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah berikan banyak sekali kenikmatan kepada kita hingga kita bisa menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu atas ridho dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat assalam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini sebagian dari saudara-saudara kita tengah menuju ke Tanah Suci. Bahkan sudah ada yang berada di Tanah Suci dalam beberapa hari terakhir ini. Tentu saudara-saudara kita akan melaksanakan salah satu kewajiban yang masuk dalam rukun Islam kelima, yakni menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita yang pada kesempatan kali ini belum bisa berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan beri kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Pada kesempatan kali ini tentu alangkah baiknya bagi kita juga untuk mempelajari bagaimana ayat-ayat Allah berkaitan dengan haji dan umroh ini. Salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Tentu ayat ini cukup panjang, tetapi kita akan membahas di bagian awal yang tentu berkaitan dengan kewajiban terkait haji dan umroh ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah al-ayah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas satu persatu kalimat yang sudah kita baca itu. Yang pertama adalah wa atimmu, yang kemudian kita terjemahkan sebagai dan sempurnakanlah. Wa di sini tentu kita paham ini adalah wawu atof. Apa sih wawu atof? Tentu kita tidak bisa terlepas pembicaraan terkait dengan atof itu sendiri. Atof dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata hubung. Bisa bermakna dan, atau kemudian dan sebagainya. Atof adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dengan perantara huruf atof. Isim tabi'nya atau isim atau kata benda yang mengikutinya disebut dengan ma'tuf ilaih. Dan matbu'nya kata atau isim yang diikuti disebut dengan ma'tuf. Masuk dalam pembahasan tawabi, tentu saja kita ingat, tentu ketika membicarakan tawabi ini ada na'at, ada atof, taukid, dan badal. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita menyinggung sedikit terkait dengan atof. Kembali kepada pengertian tawabi. Tawabi adalah jamak dari kata tabi yang berarti pengikut. Dalam ilmu nahwu, tawabi adalah kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab. Jadi ketika kita berbicara tentang atof, di mana dia masuk dalam pembahasan tawabi atau kata yang mengikuti kata sebelumnya, maka dalam hal ini ma'tuf ilaihnya harus sama dalam hal i'rab, apakah rofa, nasab maupun jar. Oleh karena itu ketika kita membahas tentang tawabi, sesuatu yang mengikuti ini, maka kita harus ingat dan perhatikan bahwa dalam hal i'rab maka mereka harus sama dalam rofa, nasab, atau jar. Dari sisi i'rabnya atau dari sisi nau' atau jenisnya, apakah mudzakkar laki-laki dan muannats atau perempuan. Secara definitif juga ketika berbicara tentang tawabi ini termasuk di dalamnya adalah atof, maka secara definitif juga harus mengikuti apakah itu nakiroh yang bersifat umum
maupun ma'rifat yang bersifat khusus. Demikian juga ketika kita membicarakan terkait jumlah. Apakah jumlah itu mufrad tunggal, musanna double, dan jamak atau banyak. Jadi semuanya harus sama karena dia tabi, dia mengikuti. Ketika mufrad maka akan mufrad, ketika musanna atau double akan double, dan ketika jamak maka dia akan banyak juga. Isim yang mengikuti disebut tabi dan isim yang diikuti disebut matbu'. Terkait dalam hal ini kita kembali kepada pembahasan di waw atof. Waw atof yang kita terjemahkan atau berarti dan, menunjukkan makna mutlaqul jama'i, yaitu menyelaraskan ma'tuf dan ma'tuf ilaihnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara ma'tuf dan ma'tuf ilaih punya kedudukan yang sama, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Apakah dari hal i'rab, rofa, nasab, jernya, nau, mudzakkar dan muannasnya, definitif, nakiroh dan ma'rifatnya, dan secara jumlah apakah mufrad, musanna dan jamak. Kemudian berikutnya mendahulukan ma'tuf dan mengakhirkan ma'tuf ilaih. Berikutnya adalah menambah atau menggabungkan ma'tuf ilaih dengan ma'tuf. Jadi ketika kita menyampaikan wa atimmu, maka wa di sini artinya dan dia merupakan wawu atof. Berikutnya adalah atimmu. Atimmu ini kita paham ini adalah fi'il amr. Dia kata kerja perintah atau permohonan. Mabni ala hadfun nun, tetapnya atas hadfun nun, hilangnya nun di sana, dan wawu di sana merupakan fa'il atau pelakunya. Jadi sedikit kita bahas tentang pengertian fi'il amr. Fi'il amr merupakan kata kerja permohonan atau perintah. Fi'il amr juga diartikan sebagai kata permintaan berlangsungnya aktivitas dari subjek orang kedua. Dalam hal ini tentu mukhatab, hadir atau terlibat dalam pembicaraan, permintaan atau permohonan yang dimaksud. Fi'il amr ditunjukkan kepada orang kedua sebagaimana yang sudah kita bahas, mencakup kamu berdua atau kalian. Baik kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki, atau kalian semua laki-laki, atau juga dia mencakup kamu perempuan, kamu berdua perempuan, atau kalian semua perempuan. Intinya bahwa fi'il amr tentu mencakup atau ditujukan kepada orang kedua baik tunggal, double maupun jamak atau banyak. Perintah diberikan guna aktivitas yang dilakukan di masa mendatang atau kita sebut sebagai istilah istiqbal. Kembali kepada permasalahan yang sedang kita bahas, maka atimmu sekali lagi merupakan fi'il amr. Dia kata kerja perintah atau permohonan. Tentu fi'il amr adalah tetapnya di situ adalah hilangnya nun di sana, dan wawu di sana merupakan fa'il atau pelakunya, dalam hal ini dimaknai sebagai jamak. Bagaimana ketika kita sampaikan atimmu ini kemudian masuk dalam pembahasan tasrif? Maka ketika kita mentasrif atimmu sebagai fi'il amr, maka kita bisa membedahnya secara tasrif istilahi maupun tasrif lughawi. Secara istilahi tentu kita bisa mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, kemudian fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyi. Sehingga ketika kita sampaikan atamma sebagai fi'il madhi atau kata kerja yang lampau, yutimmu fi'il mudhari
kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Itmaman ini merupakan masdar atau kata kerja yang dibendakan. Mutimmu ini merupakan fa'il atau pelakunya. Mutammu merupakan maf'ul atau objek yang dikenakan pekerjaan. Atimma dalam hal ini adalah fi'il amr dan la tutimma merupakan fi'il nahi. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, maka karena ini adalah fi'il amr yang sebagaimana tadi disampaikan ini adalah yang mukhatab orang kedua, maka yang berkaitan isim domir dalam hal ini tentu yang mukhatab dari anta antuma antum anti antuma antunna, dari huwa huma hum hiya huma hunna tentu tidak menjadi pembahasan. Dalam hal ini adalah permohonan permintaan kepada orang kedua yang mukhatab. Sekali lagi yang kita bahas tentu dari anta antuma antum anti antuma antunna. Nah, dalam hal ini maka bagaimana sampai menjadi atimmu dengan wawu di sana sebagai fa'ilnya adalah jamak atau pelakunya adalah jamak, tentu kita bisa melihat dari situ. Sebagaimana tadi saya sampaikan, maka isim domir yang berkaitan di sana dalam hal ini adalah mengandung makna pelaku atau fa'il di sana adalah atimma, atimma, atimmu, atimmi, atimma, atmimna, ya, dari anta antuma antum anti antuma antunna atimma atimma atimmu atimmi atimma atmimna. Maka terlihat di situ bahwa atimmu merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya wawu jamak di sana berkaitan dengan isim domir. Dalam hal ini adalah antum yang menunjukkan kalian semua laki-laki, atau kita maknai sebagai sesuatu yang jamak yang bisa bermakna kalian semua laki-laki dan perempuan. Meskipun secara bahasa tentu kita memahami ini berkaitan dengan antum, tetapi tentu saja kita paham bahwa wa atimmu dan sempurnakanlah ini merupakan sebuah perintah, kata kerja perintah kepada manusia secara umum, dalam hal ini muslimin dan muslimat. Baiklah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah al-hajja. Al-hajja artinya haji, dalam hal ini adalah ibadah haji. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Kita baca al-hajja karena dia masuk sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih kita maknai sebagai objek. Pengertian maf'ul bih bisa diartikan sebagai objek atau sesuatu yang dikenakan pekerjaan atau aktivitas. Adapun dalam istilah ilmu nahwu, maf'ul adalah isim yang mansub yang menunjukkan pada orang atau sesuatu yang ditimpakan pekerjaan pelaku kepadanya, dan bentuk pekerjaan tidak berubah karena adanya maf'ul. Nah, kembali kepada al-hajja sebagai maf'ul bih, tentu saja harokat akhirnya di situ terlihat sebagai fathah karena dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah wala umrota. Wala umrota artinya dan umroh. Waw di sini tentu saja sudah kita bahas bahwa dia adalah wawu atof yang tentu saja umrota, tapi dia ngikut terhadap al-hajjah sebagai ma'tuf, maka ma'tuf ilaihnya adalah umrota. Tentu dia ngikut sebagai isim yang mansub karena secara i'rab dia harus mengikuti ma'tuf.
dia harus mengikuti, yang diikuti dalam al ini adalah al-hajjah sebagai maf'ul bih yang dia mansub. Maka umrota kita paham kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena dia juga sama sebagai isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Wal umrota artinya dan umroh. Berikutnya adalah lillah. Lillah artinya karena Allah. Tentu kita paham lillah ini adalah susunan jar majrur, di mana li merupakan di mana li merupakan huruf jar dan Allahi merupakan lafdzul jalalah yang tentu saja dia majrur karena didahului dengan huruf jar. Sehingga kita paham kenapa harokat akhirnya adalah kasroh di bagian akhirnya, karena ini merupakan susunan jar majrur. Dan ketika kita membicarakan susunan jar majrur, tentu dia masuk dalam pembicaraan syibhul jumlah, yang dimana dia tentu muta'alliq, dia ta'alluq, dia memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini hal atau keadaan dari haji dan umroh yang tidak dimunculkan di sana. Intinya adalah haji dan umroh itu harus disempurnakan karena Allah Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dengan kita membahas secara bahasa terkait perintah Allah baik haji dan umroh ini menimbulkan semangat kepada kita semuanya agar kita bisa menjalankan ibadah haji dan umroh itu karena Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maf'ul bih bisa